Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya hormati dan saya banggakan segenap dosen penguji dalam PPG Angkatan 3 2025. Perkenalkan, saya Fathullah, merupakan guru di MTS Darul Istiqamah Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan saya sekaligus sebagai mahasiswa PPG Angkatan 3 Program Studi Quran Hadis dengan nomor peserta 986 240 016 8090. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 3 2025 Program Studi Al-Quran Hadis pada IAIN Palopo dengan NIM 250 208 10726. Perkenalkan, pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek pembelajaran, lalu membuat video pembelajaran untuk mengirimkan sebagai kelengkapan ujian kinerja pada program PPG Angkatan 3 2025. Adapun praktek pembelajaran untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis bertemakan menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Maka itu, setelah ini Bapak Ibu dosen akan menyaksikan video praktek pembelajaran yang akan kami kirimkan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat terhadap kita semua, dan salam hormat kepada segenap dosen yang ada dan terlibat dalam program PPG Angkatan 3 2025 ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mau didengar semangatnya lebih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru kedengaran semangatnya, menunjukkan bahwa memang sudah siap untuk belajar. Ya, siap untuk belajar? Siap belajar? Coba yang di perempuannya dulu, siap belajar? Baik. Ini hal yang luar biasa sebenarnya kalau mengawali pembelajaran itu dengan diawali dengan semangat, diawali dengan bahagia. Nah, seperti Aiman. Ini Aiman senyum-senyum, ini menandakan bahwa mengawali dengan bahagia, mengawali dengan kebahagiaan itu satu langkah yang sangat efektif untuk kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang lebih banyak dan lebih berharga sebelumnya, seperti lebih daripada sebelum-sebelumnya. Karena kalau seseorang belajar tetapi diawali dengan ketidakbahagiaan, apapun ilmu yang diajarkan tidak akan sampai ke dalam hatinya, karena dia menutup diri dari kebahagiaan. Bahagia semua? Siapa yang tidak bahagia? Siapa yang bahagia? Baik. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar satu tema dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis, di mana tema ini adalah tema yang bersentuhan langsung dengan aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari. Tetapi sebelumnya saya mau konfirmasi siapa yang tidak hadir. Semua hadir? Ada yang sakit? Ada yang sakit? Ya. Kita doakan yang sakit mudah-mudahan mendapatkan kesembuhan segera dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini tema kita berkaitan dengan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Al-Quran dan Hadis
sebagai pedoman hidup. Saya ingin anak-anakku para santri ini membayangkan kira-kira bagaimana jadinya seseorang ketika tidak mengetahui arah-arah tujuan yang dia hendak tuju. Dia tidak punya rambu-rambu, dia tidak punya tanda-tanda yang mengarahkan, dia tidak punya isyarat-isyarat sebagaimana isyarat-isyarat yang ada di jalan. Apakah dia bisa sampai ke tempatnya? Contoh misalnya ketika kita hendak ke pasar, ya, kita hendak ke pasar, kita hendak membeli sesuatu, tetapi kita tidak tahu jalan ke pasar itu lewat mana. Kita tidak tahu jalannya. Dan tidak ada seseorang atau tanda-tanda yang bisa mengarahkan kita kemana sebenarnya arah menuju pasar itu. Pertanyaannya, apakah kita akan sampai ke pasar? Nah, dalam kehidupan kita ini banyak orang yang sesungguhnya sedang kebingungan. Kenapa mereka bingung dalam kehidupannya? Bukan bingung karena mau ke pasar, bukan bingung karena mau ke mall, tetapi mereka bingung karena mereka kehilangan pedoman dalam kehidupannya. Dia tidak tahu hidup ini untuk apa. Dia tidak tahu kemana arahnya, apa ujungnya. Sehingga banyak dari mereka yang merasa galau. Banyak remaja yang merasa depresi ketika menjalani kehidupan dan dia kehilangan arah dan petunjuk dari kehidupannya. Coba saya mau dari siswa ini mengungkapkan satu di antara ciri orang-orang yang kehilangan pedoman dalam kehidupannya, lalu dia mengarah kepada hal-hal yang negatif. Kira-kira ada remaja yang dia kehilangan pedoman hidup, akhirnya dia lari kepada hal-hal negatif. Seperti apa misalnya? Bunuh diri. Nah, ya, betul. Banyak orang yang ketika dapat masalah, ketika dapat problem dalam kehidupannya, ada persoalan-persoalan hidupnya, lalu dia tidak tahu kemana dan apa yang harus dipegang dalam pedoman itu, lalu pada akhirnya mereka bunuh diri. Mereka mengakhiri kehidupannya dan menganggap bahwa bunuh diri adalah solusi yang tepat. Pertanyaan saya, apakah bunuh diri adalah solusinya? Bunuh diri adalah solusinya? Pernah dengar ada orang yang gantung diri karena banyak masalah? Pernah dengar informasi ada orang yang bunuh diri karena banyak utang? Itu karena mereka kehilangan pedoman dalam kehidupannya. Nanti kita kasih hadiah berarti. Coba satu lagi yang dari putra ini. Apa kira-kira yang banyak dilakukan oleh orang ketika dia punya masalah dan dia tidak punya pedoman hidup? Memakai narkoba, mabuk-mabukan, atau menggunakan narkoba. Ini tanda bahwa orang ini kehilangan pedoman dalam kehidupannya. Dia tidak tahu kalau ada masalah harus kemana. Dia tidak tahu kalau ada masalah apa yang harus saya baca, apa yang harus saya renungkan. Akhirnya dia lari ke narkoba, minum minuman keras, obat-obatan terlarang. Ini banyak yang seperti ini ya. Banyak yang seperti ini. Maka itu sebahagian orang yang tidak mengetahui pedoman kehidupannya, tidak tahu apa pegangannya, tidak tahu apa yang dijadikan sebagai tuntunan, maka pada akhirnya mereka lari kepada hal-hal yang negatif. Kita masuk pada hal yang berikutnya. Kalau Al-Quran dan hadis itu sebagai pedoman kita, pertanyaannya, apa yang kalian pahami tentang Al-Quran? Pegangan hidup, apalagi? Al-Quran baca setiap hari? Baca setiap hari. Nah, apa yang kalian pahami tentang apa yang kalian baca ini? Al-Quran ini sebagai apa? Sebagai petunjuk, apalagi? Arahan, pembeda. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, lalu mendapatkan penjelasan-penjelasan dari kalangan ulama, maka kita mendapati bahwa Al-Quran itu definisinya, sebagaimana yang bisa kalian lihat di layar, adalah kalamullah. Kalamullahi al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Definisi Al-Quran itu adalah firman Allah, kalam Allah, tahu kalam? Perkataan Allah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah sampai di situ saja? Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril alaihi salam sebagai penghulu atau pemimpin para malaikat, dan Al-Quran ini berfungsi sebagai petunjuk bagi kehidupan seluruh manusia.
Ada definisi yang lain lagi yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan atau firman Allah, al-munazzalu ala Muhammad, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ala wasilati Jibril, dengan perantara malaikat Jibril, al-muta'abbad bitilawatihi, yang membacanya adalah ibadah. Apa definisi terakhir? Kalamullah, perkataan atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Kita kalau baca Al-Quran sama tidak kalau baca Quran? Baca Al-Quran sama tidak dengan baca WhatsApp? Apa yang membedakan? Di mana pembedaannya? Kalau Al-Quran kita baca, kita dapat pahala. Satu huruf kita baca, kita dapat satu kebaikan yang dilipat gandakan jadi 10. 3 huruf kita baca, kita dapat 30 pahala. Kalau kita baca artikel, kalau kita baca WhatsApp, kalau kita baca Facebook, berlembar-lembar kita baca, kita tidak dapat pahala dari setiap hurufnya. Itulah kenapa Al-Quran ini adalah pedoman kehidupan kita, karena Al-Quran bukan dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dibuat oleh sahabat-sahabat Nabi, tetapi Al-Quran adalah firman Allah, zat yang maha mengetahui segala apa yang terjadi di muka bumi ini. Kemudian yang berikutnya, kalau Al-Quran kita sudah pahami, lalu apa definisi hadis? Yang kalian pahami apa itu hadis? Apa itu hadis? Perkataan Nabi. Apa? Sifat Nabi. Apa itu hadis? Perbuatan Nabi. Apa itu hadis? Perkataan Nabi. Baik. Salah satu definisi tentang hadis adalah ucapan ataupun perbuatan ataupun ketetapan, takrir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada definisi yang lebih luas lagi. Yang pertama adalah ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat-sifatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya hadis Nabi ini adalah merupakan apa yang digambarkan Nabi, baik dalam bentuk ucapan beliau, atau dalam bentuk tindakan atau perbuatan beliau, atau dalam bentuk ketetapan. Coba lihat, saya mau kalian berikan contoh bagaimana hadis dalam bentuk ucapan Nabi. Ayo, bagaimana hadis dalam bentuk ucapan Nabi? Kan hadis itu ucapan Nabi. Nah, bagaimana hadis dalam bentuk ucapan Nabi? Ya? Bagaimana hadis dalam bentuk ucapan Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi? Man ahdatsa fi amrina hadza fa huwa radd. Itu kan ucapan Nabi. Nah, sekarang bagaimana bentuk hadis dalam bentuk perbuatan Nabi? Hadis dalam bentuk perbuatan Nabi. Nabi salat, Nabi puasa, Nabi berzakat, ya, Nabi berhaji, itu kan perbuatan-perbuatan Nabi. Ya. Bagaimana hadis dalam bentuk ketetapan Nabi? Ketetapan Nabi seperti misalnya sahabat makan biawak, dhab, lalu Nabi tidak melarang. Nabi tidak melarang, Nabi membiarkan sahabatnya makan biawak, makan dhab. Itu tanda bahwa Nabi membiarkan sebagai bentuk ketetapan bahwa hukumnya memakan itu boleh. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan dengan pengertian. Maka itu di dalam Al-Qur'an kita lihat bahwa Al-Qur'an
itu betul-betul sebagai petunjuk, sebagai pedoman, pengarah yang memberikan isyarat-isyarat kita kemana kita harus pergi, bagaimana kita menjalani kehidupan, apa target dan tujuan dari kehidupan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita masuk pada aspek berikutnya. Kalau kita sudah memahami Al-Quran itu definisinya apa, pengertiannya apa, hadis itu pengertiannya apa, maka kita masuk pada aspek berikutnya. Bagaimana fungsi Al-Quran dan hadis dalam kehidupan kita? Apa fungsinya? Saya mau tanya dulu. Apa fungsinya Al-Quran? Tadi sudah kita tetapkan sebagai hukum. Apalagi? Sebagai pedoman hidup. Apalagi? Sebagai pembeda. Baik. Di dalam ayat banyak sekali ayat-ayat yang membicarakan tentang fungsi-fungsi Al-Quran. Di antaranya fungsi Al-Quran itu apa yang tadi dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi kehidupan kita. Al-Quran juga berfungsi sebagai Al-Furqan. Al-Furqan itu apa? Pembeda antara kebenaran dan kebatilan, antara hak dan batil. Kemudian yang berikutnya, seperti tadi ada jawab, Al-Quran itu fungsinya apa? Sebagai dasar hukum, sebagai sumber hukum. Orang mau cari hukumnya sesuatu, cari ke Al-Quran dulu. Jangan cari langsung ke undang-undang, jangan cari langsung ke teori-teori, tetapi pertama cari dulu di Al-Quran. Ini tentang Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, apa fungsi dari hadis? Hadis itu memiliki fungsi yang pertama sebagai penjelas. Saya mau tanya, apakah ada perintah sholat di dalam Al-Quran? Coba apa ayatnya? Aqimus shalah. Pertanyaan saya berikutnya, apakah ada tata cara sholat di dalam Al-Quran? Tidak ada. Tidak ada. Dari mana kita dapatkan tata cara sholat? Cara ruku seperti apa? Dari mana? Dari hadis. Maka itu hadis fungsinya adalah penjelas isi Al-Quran. Al-Quran memerintahkan sholat, hadis menjelaskan bagaimana tata cara sholat. Fungsi Al-Quran diantaranya yang kedua adalah penguat dan penerap perintah Al-Quran. Semua apa yang diperintahkan dalam Al-Quran, rinciannya itu ada di dalam hadis. Kemudian yang berikutnya, hadis juga sebagai sumber hukum kedua. Jadi kalau tidak dapat di Al-Quran, carinya di mana? Di laci? Carinya di mana? Di kantor? Carinya di mana? Di hadis. Kalau tidak dapat di Al-Quran, cari di hadis. Itulah cara kita memfungsikan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat apa yang tadi kita jelaskan. Perintah-perintah sholat yang begitu banyak di dalam Al-Quran tidak pernah dijelaskan cara rukunya, cara sujudnya, cara tasyahudnya. Itu semua didapatkan dari mana? Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan bagan ini ya. Perhatikan bagan ini. Al-Quran itu sebagai sumber hukum utama. Kemudian diturunkan pada hadis yang kemudian hadis ini memberikan penjelasan terhadap apa yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Sehingga dengan demikian apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis mendatangkan manfaat untuk siapa? Untuk umat manusia. Umat Islam secara khusus dan sesungguhnya bermanfaat untuk siapa? Seluruh alam semesta ini. Itulah fungsi terdalam dari hadis Nabi atau dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya menjadikan Al-Quran dan hadis itu sebagai pedoman? Kalau tadi kan kita sudah yakini ya, Al-Quran, hadis itu sebagai apa kita? Pedoman. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman? Coba lihat. Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman yang pertama dengan apa? Membaca Al-Quran setiap hari.
Ya, membaca Al-Quran setiap hari. Saya mau tanya, semua sudah baca Al-Quran tiap hari? Semua sudah baca Al-Quran setiap hari? Kalau sudah baca Al-Quran setiap hari, berarti itu sudah menjadi tanda bahwa kita sudah menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai apa? Sebagai pedoman hidup. Yang kedua, meneladani akhlaknya Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berucap, berkata-kata, berbuat, beraktivitas, bergaul dengan teman-temannya, berkeluarga. Nabi SAW berdakwah, Nabi SAW memimpin peperangan, Nabi mengarahkan. Itu semua adalah teladan yang dicontohkan Nabi untuk apa? Untuk dilihat-lihat saja, untuk didengar saja, atau untuk dipelajari saja. Tapi apa yang harus kita lakukan melihat bagaimana Nabi menjalani kehidupannya? Meneladani akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya kita lihat bagaimana caranya. Salah satu langkah meneladani akhlak Nabi dengan cara apa? Nabi kan punya banyak akhlak ya. Nabi punya banyak model-model akhlak yang pantas untuk ditiru. Di antaranya kita melihat ada akhlak kejujuran dan amanah. Nabi itu sudah dikenal sebagai orang jujur sebelum diangkat menjadi rasul. Nabi sudah dikenal sebagai orang amanah sebelum diangkat sebagai rasul. Ketika ada masalah-masalah yang ada di Makkah sebelum Nabi diangkat sebagai utusan Allah, ketika ada masalah, kemana orang-orang Makkah ini pergi? Kepada Nabi. Salah satu contohnya yang kita lihat dalam sejarah, pernah terjadi perselisihan antara kabilah-kabilah Arab di dalam meletakkan Hajar Aswad. Dulu Hajar Aswad itu pernah dilepas, dibenahi, kemudian setelah dibenahi Ka'bah itu ingin diletakkan kembali Hajar Aswad di tempat. Tapi masing-masing suku Arab itu berupaya untuk menjadikan sukunya yang meletakkan Hajar Aswad. Sehingga yang satu bilang saya yang pantas, suku saya paling mulia. Yang satu bilang suku saya paling mulia. Semua ingin meletakkan Hajar Aswad. Maka kembalilah mereka kepada Nabi SAW. Waktu itu belum sebagai Nabi. Waktu itu belum sebagai Nabi. Waktu itu sebagai Muhammad saja yang sudah terkenal kejujurannya, amanahnya, datang kepadanya. Bagaimana solusinya? Akhirnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk mengambil satu lembar kain, lalu beliau meletakkan Hajar Aswad di atasnya, dan masing-masing suku membawa setiap sudut kain. Berarti kan semuanya sama-sama membawa Hajar Aswad. Setelah mendekat di Ka'bah, Nabi mengambil Hajar Aswad itu dan meletakkannya di Ka'bah. Maka semua menjadi tenang. Tidak ada konflik. Semua merasa dilibatkan. Itulah salah satu tanda bahwa Nabi itu sudah terkenal dengan akhlak mulianya, bahkan sebelum beliau diangkat sebagai Rasul. Apalagi model-model kejujuran yang pernah kalian pelajari dari akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau minimal perintah Nabi untuk melaksanakan kejujuran. Sekarang saya ingin kalian membuat sebuah tugas yang menunjukkan atau mensyiarkan pentingnya sifat jujur dan amanah yang sudah ditauladankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu saya ingin kalian membagi dalam beberapa kelompok. Satu kelompok itu bisa terdiri 3 atau 4 orang, untuk kemudian membuat poster yang islami yang berkaitan dengan sifat kejujuran, sifat amanah yang menjadi tauladan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap? Siap melakukan ini? Nah, kita akan memproyeksikan bagaimana keteladanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam bentuk kreativitas kalian, sehingga apa yang kalian buat ini bukan hanya sekedar hiasan-hiasan, tetapi juga bahagian dari motivasi diri untuk mencontohi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang bikin kelompoknya dalam bentuk meja dan atau kursinya diatur masing-masing setiap kelompok berhadap-hadapan.
Tidak apa-apa, diangkat kursinya berhadap-hadapan. Baik, sekali lagi masing-masing kelompok nanti membuat satu poster yang bertemakan ayat-ayat atau hadis-hadis yang menceritakan atau membicarakan atau mengarahkan tentang bentuk-bentuk keteladanan dari akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, poster ini saya minta salah satu di antara setiap kelompok memberikan presentasi, mempresentasikan apa isi daripada poster itu, lalu apa yang mesti menjadi nasihat untuk kelompoknya dan untuk kelompok lain tentang isi poster itu. Bisa dipahami? Siap untuk dikerjakan? Siap menjadikan ini sebagai nasihat untuk diri dan orang lain? Baik, silakan. Ya, sekarang dari hasil proyeksi terhadap pelajaran kita hari ini, dan masing-masing sudah membuat poster terkait dengan apa yang kita pelajari, maka saya ingin masing-masing kelompok menunjuk satu orang yang akan mewakili kelompoknya memberikan presentase terhadap tugasnya masing-masing. Bisa? Isi dari presentasenya itu adalah satu, siapa saja nama-nama kelompoknya. Yang kedua, apa yang dia buat. Yang ketiga, apa pelajaran yang dia dapatkan dari poster yang dia buat. Bisa dipahami? Baik. Jadi masing-masing kelompok saya ingin berbicara, salah satu perwakilannya untuk membicarakan siapa, perkenalkan dirinya siapa, nama-nama kelompoknya siapa, kemudian apa yang dia buat, dan apa nasihat yang dia dapatkan dari apa yang dia buat itu. Saya mau dari kelompok ini dulu. Siapa yang bisa? Masing-masing kelompok menunjuk satu orang. Fatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua dari Putri. Siapa yang mau presentasi duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Jaria. Saya perwakilan dari kelompok 1 dan nama anggota saya ada Azalia, Cinta, dan Afril. Saya membawakan poster tentang nilai kejujuran. Maknanya adalah Allah memerintahkan kita untuk selalu berkata jujur dan bersama orang-orang yang jujur karena kejujuran membawa keberkahan. Baik, Masya Allah. Ini hal yang luar biasa karena di samping kita mengekspresikan kreativitas kita dalam bentuk poster, menghias-hias, ya, kita juga bisa menjadikan apa yang kita buat ini sebagai nasihat untuk diri masing-masing, sebagai langkah yang efektif untuk kita bisa meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena biasanya ketika kita hanya mendengarkan ceramah, mendengarkan nasihat, terkadang kita hanya mendengarkan dan tidak menyampaikan itu di dalam hati kita. Tetapi di saat kita membuat hal-hal yang baru dalam bentuk kreativitas, memproyeksikan nilai-nilai keteladanan yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya berkaitan dengan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita, maka hal-hal baru yang kita lakukan ini bisa memicu semangat baru dari kita untuk kemudian mengikuti dan meneladani apa yang kita buat. Kita sama-sama bertakbir untuk memberikan penghargaan kepada masing-masing yang membuat poster ini. Takbir. Baik, anak-anakku, para santri, para siswa, alhamdulillah tibalah kita di akhir dari sesi kita pada pertemuan kita hari ini berkaitan dengan tema menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Maka itu saya ingin mendengarkan dari para siswa sekalian, para santri sekalian, apa yang dia dapatkan dari pelajaran-pelajaran berharga yang didapatkan pada pertemuan kita hari ini. Pelajaran berharga yang dapat diambil pada hari ini adalah Al-Quran adalah kalam Allah dan sebagai pedoman utama bagi kehidupan manusia. Kita sama-sama takbir. Takbir. Kemudian yang berikutnya. Pelajaran yaitu hadis adalah penjelasan dan penguat ayat-ayat Al-Quran. Jadi tanda
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini sudah betul-betul dipahami oleh para siswa, para santri sekalian, dan tentu kita tidak hanya ingin mempelajari Al-Quran dan hadis ini dan juga sekedar mengetahui saja bahwa Al-Quran dan hadis ini sebagai pedoman hidup kita, akan tetapi kita ingin betul-betul menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa kita siap menjadikan Al-Quran dan hadis ini sebagai pedoman. Saya ingin bertanya, pertanyaan akhir ini, apakah kalian siap menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman? Apakah siap menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman? Apakah sudah menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman? Sebagai pelajaran terakhir, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini itu memberi manfaat dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ibadah untuk kita semua. Kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.